Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Kita mendapatkan sebuah berita terbaru bahwa The Rock Dwayne Johnson akhirnya diincar oleh Marvel Studios untuk memerankan karakter Apocalypse versi X-Men MCU Mutant Saga mendatang. Waduh, apakah ini benar? So Mario Booster, let's break down this video. Banyak fans yang pro dan juga kontra mengenai hal ini kalau The Rock akan gabung ke Marvel Studios untuk memerankan Apocalypse di X-Men MCU Mutant Saga mendatang. Tapi yang gue perhatikan sini adalah dari para fansnya yang kebanyakan mereka tuh gak setuju kalau The Rock ini akan gabung ke MCU. Karena kita tahu lah ya bahwa The Rock ini meskipun dia udah punya nama besar, meskipun dia udah punya banyak fans, bahkan banyak banget film-film yang udah pernah ia perankan tuh sukses besar, tapi dia literally adalah aktor yang selalu bikin masalah di set tempat syuting. Terakhir kali dia join ke DCU Starter aja, dia udah berusaha take over sesuka hatinya. Karena pas dia jadi Black Adam di DCU, dia berusaha untuk memusatkan DCU ke Black Adam semua agar supaya dia bisa menjadi karakter center dan gak mau menjadi film utama bagi Shazam seperti pada materi versi komiknya. Malahan dia itu maunya sama Superman, makanya dia bisa munculkan Henry Cavill sebagai Superman ke post credit Black Adam di akhir film tersebut ya. Itu udah ngawur banget sih ya. Padahal kita tahu ya di versi komiknya aja Black Adam itu adalah villain utama Shazam, bukan ke Superman ya. Malah Black Adam ke Superman itu gak ada konflik apa-apa, malah justru Black Adam itu konfliknya ke Shazam. Maka mereka berdua itu saling gelut satu sama lain di berbagai macam materi komiknya seperti itu. Itulah yang dikhawatirkan oleh para fans kalau The Rock akan join ke MCU. Udah gitu dia juga adalah aktor yang bayarnya itu mahal di peringkat kedua setelah RDJ, dan dia dikenal adalah aktor yang suka banget datang telat 5 jam ketika datang ke set syuting, sampai studionya itu rugi budget beberapa ratus ribu dolar ya. Makanya hubungan dia dengan Vin Diesel bahkan ke Ryan Reynolds aja itu udah hancur banget ketika mereka syuting bareng di satu project yang sama. Ya kita nggak tahu lah ya, tapi yang jelas kita tunggu aja bagaimana The Rock ini akan join ke MCU kalau misalkan ini udah difixkan oleh pihak Marvel Studios ya. Why the hierarchy of power in the DC universe is about to change. Apalagi perannya itu sebagai mutant yang paling kuno di dunia X-Men, yaitu Ensabanur alias Apocalypse. Dan kemunculannya udah pernah tayang di live action kemarin, tepatnya di film X-Men Apocalypse ya, yang diperankan oleh Oscar Isaac dengan sempurna dan cukup bagus di Fox Universe di tahun 2016 silam ya. Nah, buat kalian yang mungkin udah lupa ya, Ensabanur alias Apocalypse ini merupakan sosok mutant pertama di dunia yang lahir di Mesir jutaan tahun yang lalu. Nah, dia pertama kali muncul di komik X Factor Is nomor 5 yang dirilis pada tahun 1985. Sampai akhirnya dia diangkat oleh Celestial dan merubah wujudnya menjadi gabungan antara teknologi organik dengan mistis menjadi satu, dan lahirlah Apocalypse ke dunia. Dan juga Apocalypse ini ketika dia dalam mode penyerangan, dia selalu bersama dengan Four Horsemen-nya, yang dimana kita udah melihat dalam X-Men Apocalypse kemarin. Four Horsemen-nya ini diwakili oleh para mutant yang ia anggap paling kuat untuk bergabung dengannya. Nah, kalau di filmnya Four Horsemen-nya itu adalah Magneto, Psylocke, Angel, dan juga Storm. Sedangkan aslinya para Four Horsemen ini adalah Death, Famine, Pestilence, dan juga War, yang dimana mereka ini masing-masingnya memiliki tugas untuk menghancurkan dunia dengan kemampuannya masing-masing atas perintah Apocalypse sebagai dewa mereka ya. Maka dari itu gue mengharapkan banget kalau keempat Four Horsemen versi MCU ini bisa hadir juga di projectnya nanti ya. Dan kalau bisa plotnya lebih bagus dan juga lebih greget ketimbang di film X-Men Apocalypse kemarin. Karena pastinya kalau MCU terfokus kepada dunia mutant, pastinya dong posisi mutant yang akan dihadirkan itu bakal jauh lebih luas dan juga jauh lebih matang ya ketimbang versi Fox kemarin yang masih tanggung-tanggung itu. Jadi gak lama lagi setelah Multiverse Saga kita akan masuk ke era para mutant sekalian nostalgia dengan dunia X-Men lagi ya.
Dan juga penggambarannya agak berbeda dengan film X-Men Apocalypse kemarin ya. Karena aslinya Apocalypse ini harusnya ada hubungannya dengan Celestial yang membantunya untuk berevolusi menjadi wujud yang mengerikan seperti itu. Tapi mumpung di MCU sudah ada Celestial yang untuk menjadi ancaman di Eternals kemarin, maka bisa jadi ini adalah awal jalan bagi Apocalypse untuk bisa muncul di MCU mendatang. Nah, kemungkinan Eternals tahu mengenai hal ini berhubung mereka udah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Tahun yang sama ketika Ensa Banur menjadi legenda di Mesir sebagai mutant pertama di dunia. Well, kita kurang tahu ya. Yang jelas ini adalah peran yang sangat gua tunggu banget untuk The Rock memainkannya sebagai Apocalypse di X-Men MCU ini ya. Nah, sebenarnya juga kalau The Rock ini, kalau yang gua lihat dari postur tubuh tingginya, badan gedenya, bahkan wajahnya juga, itu bisa banget loh dia memerankan Apocalypse sebagai mutant pertama di dunia X-Men yang badannya memang benar-benar gede ya. Tapi masalahnya, apakah dia bisa menjadi villain yang sepengis itu? Karena kebanyakan peran yang dimainkan oleh The Rock ini di sepanjang film-filmnya itu dia selalu menjadi protagonis atau sosok hero utama ya. Gak di Fast X kek, gak di Black Adam kek, Jumanji, Scorpion King, San Andreas dan yang sebagainya, dia selalu menjadi hero utamanya. Makanya kalau memang MCU ini mau angkat The Rock ini menjadi Apocalypse di versi X-Men nanti, saran gua mending siapin banyak budgetnya ya. Karena kita tahu sendiri kalau The Rock ini adalah aktor tertinggi pendapatannya setelah RDJ hanya dalam satu project saja. So kita tunggu aja ya bagaimana MCU ini dengan pedenya ngundang The Rock main di MCU Mutant Saga mendatang. Mumpung sekarang The Rock ini juga masih belum ada dengan project superhero yang lainnya, karena dia udah kelar dengan DC, dia udah kelar dengan berbagai banyak franchise. Ya mungkin dia lagi fokus kepada franchise Fast 11 yang dimana itu akan menjadi film terakhir Fast and Furious mendatang ya, seperti itu. Jadi so kita tunggu aja bagaimana peran The Rock ini akan main sebagai superhero lagi ya, sambil menunggu peran dia sebagai Apocalypse di X-Men MCU mendatang. And we will lead those that survive into a better one. Tapi gimana pendapat kalian? Kalau kalian memang setuju kalau The Rock ini akan memerankan Apocalypse di X-Men MCU, jelaskan kenapa kalian setuju. Tapi kalau misalkan kalian nggak setuju mengenai hal ini, silahkan tuliskan argumentasi kalian ya, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Tapi kalau pendapat gue pribadi, The Rock akan main jadi Apocalypse ya, gue nggak setuju men. Karena aktor tuh gak cuma dia doang, banyak banget kok aktor-aktor gede yang bisa bilang gak terlalu mahal tapi aktingnya bagus, banyak banget. Contohnya yang gue paling notice adalah peran Shao Kahn di film Mortal Kombat kedua, yang dimana aktornya memang gede banget, bahkan dia juga pegulat yang jauh lebih profesional di bidang WWE ya. Nah, kenapa gak dia aja menjadi Apocalypse gitu loh. Makanya kalau seandainya The Rock akan menjadi Apocalypse, itulah yang gua takutkan, kalau dia tiba-tiba akan ambil alih Marvel Studios untuk fokus kepada Apocalypse, kayak seperti di DCU Black Adam kemarin. Itu kacau sih men, kacau banget. Makanya kita sebagai para fans DC saat itu, kita juga merasa kecewa banget kalau The Rock itu akan berusaha men-take over DC dengan segitu entengnya gitu loh. Makanya jangan sampai X-Men ini akan diambil alih oleh The Rock dengan segitu kacaunya, dengan memusatkan ceritanya kepada Apocalypse. Itu kacau sih men. Makanya jangan sampai Apocalypse yang awalnya itu adalah mutant yang sangat mengerikan, tiba-tiba dia menjadi hero. Itu kacau men, karena itu gak sesuai dengan materi komik aslinya. Jadi please MCU dan Disney mohon pertimbangkan kembali kalau misalkan The Rock akan join ke MCU. Well, kita udah trauma men. Oke, gue suka kok dengan The Rock, gue suka kok dengan berbagai macam film-film yang udah pernah ia mainkan. Tapi please jangan ke ranah MCU deh, karena gue takutnya itu akan terulang seperti di film Black Adam kemarin. Please jangan sampai ya, itu udah jelas. You do nothing! You'll need a big house. Oke, itu mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video menderita menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah.
Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.